Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat Natal bagi kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hujan tidak menyurutkan kita untuk beribadah. Karena itulah tujuan Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu, tema kita di tahun 2025, tema Natal dan tahun baru 2025, yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah 2 poin kita belajar kemarin dari ayat 1, Lukas 1 ayat 37-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya sudah terangkan bagaimana Maria berkenan kepada Tuhan. Dan Ibu Gembala semalam sudah menerangkan 2 poin supaya keajaiban itu jadi bagi kita, mengimani firman Tuhan dan mengubah pola pikir kita. Tentunya masih segar dan masih ingat. Kalau diberi kuis kira-kira bagaimana? Nah, pada hari ini poin yang ketiga, yaitu hiduplah di dalam kerajaan Allah. Padahal itu 2000 tahun yang lalu. Tapi katanya sudah dekat. Kalau sudah dekat kenapa sampai 2000 tahun? Dan sampai sekarang belum terjadi kiamat. Nah, disinilah kita harus mengerti, saudaraku yang kekasih, bahwasanya kerajaan sorga yang dimaksudkan itu bukan hanya nanti waktu kita meninggalkan dunia ini kita ke sorga, tetapi kerajaan Allah itu juga ada di dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu, jangan salah di dalam menjalani keagamaan kita. Kalau dunia mengatakan beragama, tapi Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Agama apa yang dia bawa ke dunia ini? Apa agama Tuhan Yesus? Apa agama murid-murid? Saudaraku, yang jelas agama itu adalah buatan manusia, yang artinya tidak kacau. Tidak gamma kacau. Artinya apa? Tidak kacau. Itulah artinya agama. Itu sebabnya jangan hanya menjadi orang yang beragama, tapi sayangnya agama pun membuat kita menjadi kacau. Betul? Umat manusia karena agama bermusuhan. Karena agama ada benteng. Agamaku, agamamu, ada benteng. Tidak ada persaudaraan. Jadi kita harus sadari bahwasanya benarlah yang dikatakan Yesus ini, saudaraku yang kekasih, kita mengutamakan kerajaan sorga di dalam diri kita. Nanti di sorga nggak ada agama Kristen pun nggak ada.
Agama-agama yang lain di dunia ini pun gak ada. Tidak ada agama. Nanti gak ditanya Yesus, agamamu Kristen atau bukan? Tidak ada agama. Jadi jangan terlalu bangga hanya sebagai orang beragama. Bilang sama temannya, jangan terlalu bangga hanya seorang yang beragama. Amin. Tetapi kerajaan sorga, kerajaan Allah itu yang terpenting, yang perlu kita dapatkan. Ketika kita lahir baru, menerima kerajaan sorga, menerima kerajaan Allah, menerima keselamatan. Saudara yang kekasih, ya, siapakah raja kita? Yesuslah raja kita. Di dunia ini demokrasi, tapi di dalam kerajaan sorga tidak ada demokrasi. Tidak ada nanti pemilih siapa Tuhan kita. Yohanes kah? Yesus kah? Petrus kah? Gak ada. Amin. Haleluya. Tetapi kerajaan sorga itulah yang berlaku di dalam kehidupan kita, di mana Yesuslah yang menjadi raja. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Yesus tetap menjadi raja. Haleluya. Jadi Yesus tidak membawa agama, amin. Agama Kristen manusia yang membuat. Kenapa dikatakan Kristen? Karena kita ikut Yesus. Sama seperti di dalam firman Tuhan, Kristus kecil. Kenapa dikatakan Kristus kecil? Karena ada yang mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi? Ikut. Kemana Yesus berjalan? Ikut. Ribuan orang ikut kepada Yesus. Maka ada sebutan, yang mengikut Yesus itu adalah Kristus kecil. Lama-lama menjadi Kristen, disebut dengan Kristen. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, orang beragama kalau dijalankan bagus. Tapi sayangnya orang yang beragama tidak menjalankan sebagaimana fungsinya orang beragama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, engkau orang munafik. Kenapa munafik? Suka berjubah panjang, duduk paling depan, harus dihormati. Itu menjadi orang yang munafik. Kenapa? Saudaraku yang kekasih, padahal kenyataannya karakter dan sifat orang itu, imam-imam ahli Taurat, orang Farisi, tidaklah sesuai dengan orang yang beragama. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, marilah kita pahami bahwasanya kita jangan seperti ahli Taurat orang Farisi ini. Amin. Amin. Suka kedudukan, suka dihormati, suka disebut-sebut namanya. Saudaraku, tetapi yang sebenarnya sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Bahagian kita, saudaraku, jangan cuma menjadi orang beragama, jadilah kita memiliki kerajaan sorga, kerajaan Allah di dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, Yesus banyak menentang ahli-ahli Taurat, banyak menentang pemimpin-pemimpin agama. Dia hadapi, saudaraku. Jadi jangan hanya memberitakan
bagaimana orang Kristen itu tidak, tapi beritakanlah hidup kita yang sudah berubah karena Yesus ada di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dikatakan di sini Tuhan Yesus berkeliling. Ngapain dia keliling? Cari jiwa. Ngapain dia berkeliling? Berjualan. Ngapain dia berkeliling? Menggosip. Ngapain dia berkeliling? Tanya dulu temannya kanan kiri. Nomor dua Tuhan Yesus saya berkeliling nih nak. Memberitakan kerajaan Allah. Amin. Dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dia tidak lupa selalu mengajar di dalam rumah-rumah ibadat. Itu aja kerja Tuhan Yesus. Makanya dia tidak, ketika dia belum akil balik, sebelum umur 30, dia nggak terkenal. Setelah umur 33, saudaraku yang kasih, dia menjadi terkenal. Karena apa? Karena memang sudah saatnya dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Disitulah Tuhan Yesus menjadi terkenal. Amin. Haleluya. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita bicara tentang kerajaan Allah. Agama sudah kita terangkan tadi. Bagaimana agama itu? Saudaraku yang kekasih, malah orang beragama menjadi batu sandungan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengajak kita untuk menjadi orang yang beragama, tetapi dia katakan memberitakan kerajaan Allah. Haleluya. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman saja, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Saya bertanya, siapakah kebenaran? Berarti kita bicara soal Yesus. Amin. Kerajaan Allah itu apa? Kebenaran. Siapakah kebenaran? Tuhan Yesuslah kebenaran. Atau ada yang lebih benar dari Yesus di dunia ini? Ada? Di pengadilan pun tidak ada kebenaran. Maaf, bukan merendahkan pengadilan, karena masih manusia yang mengadilinya. Betul? Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan akulah jalan, kebenaran dan. Berarti Yesuslah kebenaran. Berarti kerajaan Allah soal Yesus, tentang Yesus, perihal Yesus. Berarti dengan kata lain, dia memberitakan dirinya sendiri pada waktu itu. Dia berkata, ayat ini tadi berkata, dia berkeliling
berkeliling memberitakan kerajaan Allah. Dia memberitakan dirinya sendiri. Itu luar biasa itu. Amin. Nah, jadi bukan hanya soal makan, minum kerajaan Allah itu. Nanti kita akan lihat bahwasanya tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan, adakah kerajaan Allah dalam diri kita? Adakah kerajaan Allah di dalam ini? Adakah Yesus yang kebenaran itu di sini? Bilang sama temannya, adakah Yesus di hatimu, saudaraku? Ada ya? Pasti. Tapi kalau dia itu kubu tuh bah. Itu kita perdamaikan lagi, amin. Ini diterangkan supaya kita bisa melayani jiwa-jiwa yang di luar sana, yang belum punya kerajaan Allah, yang belum punya Yesus, yang belum punya keselamatan. Amin. Supaya kita bisa paham bahwasanya aku kan sudah ada agamaku, kita sudah bisa jawab. Aku sudah ada gereja, kita bisa jawab. Jadi kalau selama ini ada jiwa yang berkata, aku sudah beragama, carilah yang di sana yang belum beragama. Jangan menyerah. Mana amin ini? Jangan langsung menyerah. Kita sudah tahu ini, saudaraku. Pelan-pelan terangkan kepada dia. Bilang sama dia, adakah Yesus mengajak kita menjadi orang yang beragama? Apa agama Tuhan Yesus rupanya? Apa merek gerejanya? Merek gerejanya pun kita nggak tahu kan? Katakan padanya, merek gereja tidak menentukan kita ke sorga. Amin. Apalagi di akhir zaman ini kan, tengoknya pendeta kaya-kaya, pengen dia jadi pendeta. Amin lah, saya menjadi orang kaya supaya bisa memberkati saudara. Tapi saudara bisa lihat kehidupan kami, kamar kami 3x3. Di situ ruang tamu, di situ meja belajar, di situ 2 tempat tidur, di situ meja rias Ibu Gembala. Kadang kami sopit-sopit, mersenggol-senggolan, geser. Tapi sukacita kita bukan karena rumah kita besar. Amin. Sukacita kita, gairah hidup kita bukan karena punya mobil mewah, bukan karena ada deposito di bank 1 miliar kah, 1 triliun kah. Tidak. Tetapi sukacita kita ini, adakah kerajaan Allah atau tidak? Kalau ada kerajaan Allah di dalam diri kita, selalu ada sukacita, amin. Selalu ada damai, amin. Selalu ada kebahagiaan, amin. Karena dikatakan kerajaan Allah tentang damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi jangan lari dari tujuan kita. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau damai sejahtera, kalau kita mau saudaraku yang kasih berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti Maria
menerima lawatan Tuhan, ya, Tuhan pilih dia. Karena apa? Karena berkenan Maria di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, jangan terlalu sibuk di dunia ini. Jadi kaya boleh, jadilah orang kaya. Tapi ingat tujuan hidup kita. Amin. Nomor satu, kaya itu nomor berapa? Sudah lupa? Nomor dua. Jadi kalau masih nomor dua yang menjadi fokus utama, robah. Harus fokus utama kerajaan Allah. Bilang sama temannya kanan kiri, fokus utama kerajaan Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, itu fokus utama kita. Mari kita baca lagi Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kalau ini berganti-gantian lah kita ya. Soalnya kalau saya sendiri yang membaca, saya jadi lapar. Ayo ditampilkan dulu. Matius 6 25 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nah, ayat yang kita baca ini menuntun kita supaya kita jangan khawatir. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena sebelumnya kita sudah cerita, sudah menerima firman Tuhan, bahwasanya Tuhan kita itu adalah ajaib. Apa yang mustahil tidak mustahil baginya. Apa yang tidak mungkin mungkin bagi Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin mungkin bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang atau seringnya sering khawatir. Kadang-kadang khawatir. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menasehatkan kita pada hari ini, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Khawatirkanlah apakah engkau sudah memiliki kerajaan Allah.
Khawatirlah apakah engkau sudah memberitakan kerajaan Allah kepada orang lain atau belum. Amin. Karena itu dikatakan tadi, kerajaan Allah bukan hanya makan dan minum. Ya. Saudaraku, dikatakan di sini lagi bahwasanya jangan khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Jadi kita boleh hidup pas-pasan saja? Boleh sih, boleh. Jadi kita nggak perlu menjadi orang yang kaya? Perlu. Jadi jangan salah tafsir. Amin. Yang paling utama itu dahulu, barulah kita pikirkan bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana punya rumah, bagaimana punya mobil, bagaimana tabungan di bank itu, deposito itu bertambah. Haleluya. Nah, saudaraku, bukankah hidup itu lebih penting? Ini dia. Hidup itu lebih penting. Hidup yang bagaimana? Kita sekarang sudah hidup, tapi dikatakan bukankah hidup itu lebih penting? Di ayat Alkitab ini banyak kita diajari untuk belajar. Karena apa? Karena ada kiasan, ada ilustrasi, ada perumpamaan di Alkitab itu. Amin. Jadi kalau salah kita mengartikan, menginterpretasi ayat itu, maka kita menjadi orang yang salah. Sama seperti Tuhan Yesus marah di bait Allah. Saya sudah sebutkan itu dalam media sosial. Ternyata selama ini kita salah tafsir. Yesus marah karena ada orang berjualan. Ternyata Yesus marah bukan karena orang yang berjualan di bait Allah. Karena memang di bait Allah itu ya banyak orang berjualan. Tapi kenapa pada waktu itu saja Tuhan Yesus marah? Karena kambing, domba, lembu, sapi harganya mahal. Merpati harganya mahal. Sampai merpati pun gak terbeli untuk korban. Marah Tuhan Yesus. Itulah maksudnya. Jadi dikatakan di sini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup yang bagaimana? Sekarang kita sudah hidup, jadi hidup yang bagaimana? Apakah kita sudah memiliki kehidupan yang kekal? Tahukah kita kemana kalau mati meninggalkan dunia ini? Tanya dulu temannya. Ibu tuh dong, kalau mati tuh dia Jolahu telepon jo Tuhan Yesus ini. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 menjadi kunci bagi kita, supaya kita harus tahu, wajib tahu kemana kita meninggalkan dunia ini. Apa katanya itu? Jikalau engkau memiliki Yesus, jikalau engkau memiliki Yesus, memiliki hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang kekal. Ini sudah ditampilkan. Yuk kita baca dulu. Ini nggak ada di sini ya. 2, 3 ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi Bapak Ibu, dikatakan di sini, bukankah hidup itu lebih penting
daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya nanti kalau ada yang meninggal di dalam Tuhan, ketika trompet berbunyi, trompet sangkakala, cocok? Hampir ya, pas. Maka yang di dalam kubur itu bangkit, naik ke atas. Yang masih hidup ketika kita ibadah begini, ketika trompet itu dibunyikan, wah, naik kita, terangkat ke sorga. Itu dia, hidup, selamat, ke sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Itu sebabnya saya ingatkan kembali, untuk apa kita diselamatkan Tuhan? Untuk apa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Apakah supaya mereka membawa emas-emas Mesir itu? Apakah supaya mereka diberikan tanah Kanaan itu? Itu tambahan saja. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Musa kepada Firaun? Biarkan umatku itu pergi, Firaun. Jangan tahan. Tulah satu ditahannya, tulah kedua ditahannya, tulah ketiga, sampai tulah yang ke-10 ditahan Firaun. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai dia menyerah. Saudaraku yang kasih, untuk apa mereka keluar dari tanah Mesir? Untuk beribadah. Untuk apa kita selamat? Untuk apa kita lahir baru? Untuk apa kita mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus? Untuk beribadah. Tuhan Yesus nggak begitu tertarik kepada emas batangan, karena dia punya emas batangan lebih daripada yang kita punya. Betul? Saudaraku yang kekasih, tapi Tuhan memperhatikan, melihat orang yang beribadah. Bilang sama temannya, Tuhan memperhatikan orang yang beribadah. Ingatkan lagi, jangan tinggalkan ibadahmu. Ada yang berkata, Pak Pendeta, di mana-mana saya beribadah, Pak Pendeta. Cemana kalau ada orang berkata demikian? Enggak pun hari Minggu, Pak Pendeta. Saudaraku yang kekasih, kalau kita di tempat ini beribadah pun, kecuali kalau memang pekerjaan kita karyawan ya harus ibadah, ya itu masih kita maklumi. Tapi kalau kita di rumahnya tidak beribadah, tahun depan berubahlah. Tahun ini kita minta pengampunan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bilang sama temannya, tahun ini kita minta ampun ya. Tahun depan jangan lupa ibadah, jangan tinggalkan ibadah. Kalau karena malasnya kalau karena hujannya, kalau karena ada apa lagi? Tamunya, sakit hati terlalu keras sih, Bu Pendeta. Nanti nggak tahan.
Ada yang nggak tahan nanti. Kalau karena ada tamunya, bilang sama tamu itu, ayo ke gereja. Ini hari Minggu. Amin. Jangan pula karena ada tamu kita lebih hormat sama dia daripada sama Tuhan. Kita tinggalkan ibadah hanya karena untuk cerita siapa presiden, siapa menteri. Itu koyok-koyok kita situ kan? Rugi. Tuhan melihat ini orang gak beriman ini. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jangan tinggalkan ibadah. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Bukan yang lain. Yang lain itu hanya tambahan saja. Jadi makanya dikatakan Tuhan, jangan engkau khawatir akan hidupmu. Jangan engkau khawatir akan apa yang kamu makan, pakai, minum. Pandanglah burung di udara, burung di langit, burung di udara. Yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Kadang-kadang saya berpikir di padang gurun itu ya, ternyata bukan hanya ada pasir, tapi di sana ada ular, di sana ada burung-burung, ya burung-burung pemangsa, ya ada kadal. Saya pikir-pikir apa makanannya ini? Apa yang didapat dari rumput-rumput? Ada kambing, ada domba, ada unta. Padahal di padang gurun panas, terik. Rumput hampir tidak ada. Kalau ada pun rumput, saudaraku, itu kecil-kecil. Bayangkan, unta bisa hidup, kambing bisa hidup, domba bisa hidup. Dan masih banyak lagi binatang-binatang di padang gurun sana bisa hidup. Oleh karena itu jangan khawatir. Bapa di sorga memperhatikan. Bapa di sorga, saudaraku yang kekasih, memberikannya. Kalau hanya makan, minum, pakai, Bapa di sorga, saudaraku yang kekasih, pasti memberikannya. Kan cuma itunya kebutuhan kita. Ya kan? Ada makanan, ada minuman, ada yang kita pakai. Nah, Bapak Ibu, lihatlah burung di langit. Pernah masuk koran burung-burung ini kelaparan? Ratusan burung kelaparan atau datang ke sini. Burung merpati datang ke gereja, hinggap di podium Pak Pendeta, lalu dia berkata, lapar, lapar. Tidak pernah kan? Gak pernah. Kita lebih daripada burung-burung di udara, lebih daripada burung-burung di langit yang tidak, oh saudaraku yang kekasih, tidak punya akal, tidak punya pikiran, saudaraku, tapi Tuhan pelihara. Apalagi lah kita, ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Adakah karena khawatir kita tambah damai? Adakah karena khawatir tambah umur kita? Apakah karena khawatir panjang umur kita? Tambah cepat tua, iya. Cobalah orang khawatir, lihatlah. Pasti beda. 47 umurnya tapi serasa 74. 37 umurnya tapi seperti umur 73. Tanya dulu umurnya saudaraku, temannya kanan kiri. Berapanya umurmu? 17, betul-betul dia seperti orang yang berumur 17? Kekhawatiran membuat orang terlihat seperti sudah tua.
Makanya istri saya, ibu gembala kita semalam curhat dia kan. Kakaknya bilang, tak kusangka dek. Apa katanya? Tak kusangka dek kau secantik ini. Cuit. Karena hidupnya sebelum jumpa Tuhan, sebelum ada kerajaan Allah di dalam dirinya, sebentar hidup, sebentar udah mati dia. Sebentar hidup lagi. Sebentar hidup, mati lagi. Kan itu katanya semalam. Ya kan? Manusia ajaib. Kadang mati, kadang hidup. Sebentar hidup. Sebentar. Hidup lagi. Itulah dia. Tapi setelah kerajaan Allah dia terima, Yesus ada di dalam dirinya karena pemberitaan Injil orang lain. Dia menerima Injil, menerima kebenaran, maka awet muda, maka diberkati Tuhan. Abangnya sudah ada yang meninggal, saudaraku. Kakak-kakaknya ada yang masih berjuang dengan kesehatannya. Mengerti maksud saya ya? Jadi kalau ada kerajaan Allah di dalam diri kita, ada kebenaran di dalam diri kita, tubuh kita ini pun dipelihara Tuhan. Haleluya. Sebelum kita nanti naik ke sorga, tubuh kita ini pun di dunia ini diberkati Tuhan. Saudaraku, jangan khawatir. Ini dikatakan diberikan kepada kita supaya tahun depan, mulai dari Januari, ada modal bagi kita untuk melangkah dengan semangat. Haleluya. Ada gairah, ada visi di dalam diri kita untuk melangkah hari lepas hari. Ada modal, ada firman yang menyertai, menerangi setiap jalan kita. Supaya kita tidak tersandung, supaya kita tetap di jalan-jalan Tuhan, supaya kita tetap di dalam damai-Nya Tuhan. Ada persoalan bisa damai, kurang uang bisa damai, ada pergumulan diberikan Tuhan, ada kedamaian, ada sukacita. Karena apa? Karena firman Tuhan ini yang menjadi pedoman kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Dikatakan orang khawatir tidak percaya, kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau itu fokus kita, berarti kita masuk dalam kategori tidak mengenal Tuhan. Nah, sudah gini-gini. Haleluya. Terakhir, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin.